Halo teman-teman, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada saat ini. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa maksimal di dalam mengikuti perkuliahan pada sesi kali ini. Teman-teman, tidak terasa bahwa perkuliahan kita sudah hampir berakhir karena sesi yang ke-8 ini adalah sesi terakhir di dalam kurikulum mata kuliah ilmu perundang-undangan. Adapun yang menjadi tema kita pada sesi ke-8 ini adalah format peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan ketentuan materi. Jika berbicara mengenai format peraturan perundang-undangan, ini bisa kita pelajari dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di mana kalau Anda lihat nanti di dalam lampiran 1 dan lampiran 2, di situ akan diatur secara terperinci bagaimana format dan teknik pembentukannya. Terkait format peraturan perundang-undangan, setidaknya sebuah peraturan perundang-undangan itu memiliki 4 bagian utama dan ada 2 bagian yang sesungguhnya bisa ada atau bisa tidak. Bagian utama daripada sebuah peraturan perundang-undangan itu dimulai dari judul, kemudian pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Ya. Lalu kemudian tadi saya katakan ada bagian yang boleh ada atau bagian yang boleh tidak ada, yaitu penjelasan dan lampiran. Karena tidak semua peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah maupun peraturan yang lain itu memiliki lampiran dan penjelasan. Mengenai materi lengkapnya bisa Anda lihat di dalam video yang sudah saya upload di OIR, yaitu kuliah ilmu perundang-undangan part yang ke-8. Sedangkan diskusi kita pada sesi yang ke-8 ini adalah mahasiswa diminta untuk menguraikan bagian-bagian dari undang-undang serta penjelasannya. Jadi kalau tadi saya katakan ada 6 bagian daripada sebuah peraturan perundang-undangan, maka silakan Anda jelaskan itu. Kira-kira misalnya kalau judul itu maknanya seperti apa, cara penyusunannya seperti apa. Lalu kemudian ada juga pembukaan, di mana di dalam pembukaan itu ada konsideran atau bagian menimbang, bagian mengingat, dan segala macam. Itu bisa Anda lihat nanti seperti yang tadi saya katakan di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Silakan nanti diperhatikan dengan baik. Itu mengenai hal-hal yang harus kita lakukan di dalam sesi yang ke-8. Nah, karena ini adalah pertemuan kita yang terakhir di mata kuliah ilmu perundang-undangan ini, maka saya, tutor Anda Januari Sihotang, SH LLM, tentu sebagai manusia memiliki kelemahan dan kekurangan selama kita menjalani proses pembelajaran di tutor ini. Saya mohon maaf kepada teman-teman kalau misalnya ada kesalahan dalam kata ataupun kesalahan di dalam pemberian nilai. Namun harapan saya bahwa apa yang saya bagikan di dalam tuton ini bisa bermanfaat bagi Anda, bisa menambah wawasan dan menjadi bekal Anda kemudian di dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang sebenarnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga kita bisa bertemu di forum-forum akademik selanjutnya. Terakhir, pesan saya kepada Anda, mata kuliah ilmu perundang-undangan ini adalah mata kuliah yang sangat penting. Tidak hanya misalnya Anda mendapatkan nilai yang bagus di sini, tetapi mata kuliah ilmu perundang-undangan ini akan sangat berguna ketika Anda terjun ke masyarakat, ketika Anda bekerja sebagai PNS ataupun ASN, atau ketika Anda bekerja bahkan sebagai seorang masyarakat biasa di dalam mendraft ataupun di dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan. Inilah yang kemudian membedakan kita dari sarjana-sarjana yang lain, di mana di dalam kehidupan sehari-hari tidak akan lepas dari sebuah aturan ataupun hukum, dan kita sebagai sarjana hukum sudah diberikan modal yang cukup melalui mata kuliah ilmu perundang-undangan bagaimana untuk menarasikan ataupun bagaimana untuk menerjemahkan bahasa-bahasa yang tepat di dalam sebuah aturan untuk memastikan bahwa aturan itu bisa memenuhi 3 unsur di dalam penegakan hukum, yaitu unsur kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, saran saya, belajar ilmu perundang-undangan jangan berhenti setelah sesi ke-8 ini. Silakan lagi gali dan gali, pelajari dari berbagai sumber, baik itu buku maupun dari sumber-sumber di internet. Karena saya harus akui, waktu 1 semester ini tidak cukup untuk mempelajari ilmu perundang-undangan.
Oke, saya rasa demikian. Terima kasih untuk respon baik selama ini. Semoga Anda sukses semua dan sehat selalu.